Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersuka cita bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Dan kita percaya hari ini lagi kita akan menerima berkat luar biasa dari Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau terima kuasa Tuhan. Lawatan Tuhan hari ini lagi tercurah buat kita. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Ya Ramasihini Mahakaya Rabasyekini Mahaya Rabasye. Ya Rabasyikini Mahaya Rabasyikini Mahaya Rabaso. Haleluya. Ya Rabasyana Mahaya Rabasyikini Mahaya Rabasye. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami puji Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Engkau mencurahkan berkat-Mu, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu hari ini lagi Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu ya Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita mau berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami adalah orang-orang yang Engkau pilih Tuhan. Kami datang dari segala bangsa untuk memberitakan firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memilih kami sebagai alat-Mu Tuhan. Dan kami mau memberitakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kita dipanggil dari segala suku dan bangsa untuk bersaksi sebagai umat tebusannya. Amin. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah untuk bersaksi dan memenangkan jiwa. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Amin. Dan kita mau katakan lagi, kita dipanggil dari segala suku bangsa. Amin. Kita dipanggil, amin, dari segala suku dan bangsa untuk bersaksi sebagai umat tebusannya. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah untuk bersaksi dan memenangkan jiwa. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Amin. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kita lah orang-orang yang dipilih Tuhan. Mari kita bergerak, kita mau memberitakan kebesarannya Tuhan. Amin. Kita dipanggil dari segala suku dan bangsa untuk bersaksi, yes, sebagai umat tebusannya. Kita dipanggil sesuai dengan rencana Allah untuk bersaksi dan memenangkan jiwa. Amin. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, memancarkan kasih Tuhan
kepada dunia. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup baginya, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup baginya, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup baginya, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Katakan lagi, jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan. Sekali lagi katakan, jadikanlah pujian kita kesaksian yang hidup bagi Dia, memancarkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadikanlah pujian kita, amin, yang hidup bagi Dia, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja, amin, bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Raja, amin. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah semua suku bangsa mendengarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, Jesus, ini hidup kami Bapa. Jesus, haleluya, kami tahu ini menjadi panggilan kami ya Tuhan. Untuk itulah kami diciptakan Tuhan. Kami tahu tugas panggilan tanggung jawab kami Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Setiap suku bangsa mendengar nama-Mu Tuhan. Haleluya. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Lord, you seem so far away, a million miles or more.
it feels today. Yes, Lord. And though I haven't lost my faith, I must confess right now, this heart need to pray. Yes, Lord. But I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Yes, Lord. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Yes, Lord. But I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, but I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing. Lord, it's hard for me to see. Hallelujah. Lord, it's hard for me to see all the thoughts and plans you have for me. Oh, I will put my trust in you, knowing that you died to set me free. But I don't know what to say, but I don't know what to say, and I don't know where to start. But as you give the grace, with all that's in my heart, I will sing, I will pray, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will pray, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray. Lift my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain,
I will sing, I will praise, I will hands to honor you, because your word is. I will sing, I will sing, I will praise, Lord. Oh, even in my darkest hour, through the sorrow and the pain, I will sing, I will pray, with my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will sing, I will sing. Through the sorrow and the pain, I will sing, I will sing, I will praise, with my hands to honor you, because your word is true. I will sing, I will praise, Lord, I will praise, even in my darkest heart. Through the sorrow and the pain, I will sing, I will praise, amen, with my hands to honor you, because your word is true. I will sing, amen. Mari kita memberikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Ya Ramasiki Mahaya Rabasia. Segala pujian, hormat bagimu Tuhan. Ya Ramasiki, ya Ramasya. Ya Ramasiki Mahaya Rabasia. Hanya namamu yang kami tinggikan Tuhan, hanya namamu yang kami muliakan Tuhan. Ya Ramasiki Mahaya Rabasiki, ya Ramasya. Haleluya. Ya Ramasiki Mahaya Rabasya. Semua orang membutuhkanmu Tuhan. Ya Mahaya Rabasiki Mahaya Rabasya. Semua orang membutuhkanmu Tuhan. Ya Ramasiki Mahaya
sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, amin. Mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan, mereka perlu Kau Tuhan. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban, sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Mari kita katakan lagi, mereka perlukan, mereka perlukan. Yes Lord, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari, amin, Dia kasih yang sejati. Mereka perlukan. Haleluya. Ya Rabasikini Mahaya Rabasya. Yes Lord. Betapa mereka memerlukan kasih-Mu Tuhan. Rabaya Shekera Maya Shekera ya Tuhan, roh kami meluap-luap Tuhan, melihat Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang tidak terarah Tuhan. Ora Shekera Maya Shekera Maya Sekira Maya, seluruh hidup kami Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau melalui jiwa-jiwa yang terhilang, melalui jiwa-jiwa yang memerlukan kasih-Mu Tuhan. Ya Rabba Shekera Maya Syah Rabba Shekera Maya Syah.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mezbah malam hari ini kami sungguh merasakan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami, di tempat ini dan di rumah masing-masing jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hadir Tuhan bagi kami, bagi keluarga Tuhan. Engkau membuka hati dan pikiran kami Tuhan untuk mereka yang membutuhkan Engkau Tuhan. Kami rindu memikirkannya, bergerak Tuhan, menolong mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga pikiran kami yang tidak tertuju, tidak fokus kepadamu, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa, satukan hati kami, satukan pikiran kami Tuhan, satukan gerakan kami Tuhan menuju visi-Mu itu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami Tuhan membawa jiwa-jiwa itu Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjadi jemaat GKRI Haleluya yang memiliki visi yang jelas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, Engkau menempatkan Bapak Gembala Pastor German sebagai gembala di GKRI Haleluya ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan urapan spesial Tuhan untuk Bapak Gembala Pastor German Tuhan, juga Ibu Diana dan keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengurapi Pastor Ricky dan keluarga Pastor Lazarus Tuhan, untuk sebagai tim penggembalaan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga seluruh asisten pastor di tempat ini, juga seluruh staf full timer di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengupayakan kami Tuhan untuk berakar Tuhan untuk jemaat, sehingga jemaat bertumbuh dengan cepat, percepatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berbuah lebat Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga hidup kami, ketika kami dimuridkan Tuhan, sehingga hidup kami menyenangkan Engkau Tuhan. Dan kami dapat bersaksi setiap hari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau juga mengurapi setiap semua pemimpin kelompok sel Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua anggota komsel Tuhan bersatu, bersama-sama bergerak jadi satu Tuhan. Berlari-lari mencapai tujuan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau membawa anak-anak, Engkau membawa next gen, Engkau membawa seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, melayani-Mu Tuhan, bersama-sama melayani-Mu Tuhan. Karena hidup kami ini memang untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan, ketika kami berlari-lari, ketika kami mengalami kejatuhan, kami cepat bangkit Tuhan. Dan tangan-Mu terulur dan kami meraihnya Tuhan. Dan kami berjalan lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bersama-sama, Engkau membuat kami memiliki kesehatan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, Engkau memberkati GKRI Haleluya dan seluruh jemaat Tuhan. Engkau memberkati bisnisnya, Engkau memberkati sebagai karyawan. Naik terus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menjadi kepala bukan ekor. Kami percaya itu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati para
yang masih studi Tuhan, Engkau memberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau mempersiapkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Akhir tahun tinggal beberapa hari Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh bersyukur, dan kami menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk Presiden Jokowi, kami bersyukur untuk apa yang mereka buat Tuhan. Itu semua karena tuntunan-Mu, semua karena dalam pengendalian-Mu Tuhan. Sudah terlihat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Indonesia Engkau kasihi, Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Dan kami jemaat GKRI Haleluya ada di dalamnya, dalam membangun Indonesia, dalam menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah, amin. Lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, amin, ya Roh Kudus, bertahtalah, yes Lord, lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, amin. Bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dan pemirsa YouTube GKRI Haleluya. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat janji Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kami. Juga saat ini kami boleh merasakan hadirat Tuhan dimanapun kami berada mengikuti mesbah doa ini. Dan kami percaya biarlah firman Tuhan boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami, menyegarkan roh kami untuk kami terus melangkah di dalam rencana Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita masih merenungkan firman Tuhan dengan tema mengenai penuaian jiwa-jiwa. Dan secara khusus pada saat ini saya mau membawa satu renungan firman Tuhan dengan tema sukacita pemulihan untuk mengalami tuaian. Sekali lagi, sukacita pemulihan untuk mengalami tuaian. Firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal yang 126 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita, setiap orang pasti membutuhkan yang namanya pemulihan di dalam kehidupannya. Pemulihan di dalam segala aspek, baik itu pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Mengapa kita mencari wajah Tuhan, kita berdoa? Karena kita rindu terjadi satu pemulihan yang luar biasa. Dan orang-orang yang dipulihkan pasti akan mengalami sukacita. Bapak Ibu, waktu kita bicara mengenai penuaian, saya percaya itu akan didahului dengan satu pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa membawa pemulihan itu kepada banyak orang. Sehingga mereka dituai bagi kerajaan Allah. Pemulihan yang datang dari Tuhan adalah pemulihan yang sempurna. Yang tidak bisa digantikan oleh kegembiraan apapun yang dari dunia ini. Ya, mungkin di tengah-tengah situasi sulit hari-hari ini orang coba menghibur diri dengan banyak hal. Coba mencari pelampiasan dengan berbagai hal-hal yang menghibur, yang membuat hati senang, bahagia. Tetapi itu semua tidak bisa sungguh-sungguh memulihkan jiwa kita. Tetapi kita membutuhkan satu lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pemulihan daripada Tuhan. Dan ini sedang dinantikan oleh setiap orang, baik kita yang orang percaya maupun mereka yang ada di luar sana yang belum percaya. Mereka juga rindu pemulihan yang luar biasa. Mazmur yang kita renungkan pada hari ini berbicara tentang kondisi suatu bangsa pada saat mereka mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Kita terus berdoa supaya bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa dipulihkan, dibawa kepada Tuhan, dituai bagi kerajaan Allah. Menurut para ahli Alkitab, kemungkinan besar Mazmur ini ditulis pada saat bangsa Israel kembali dari pembuangan dan mereka mulai kembali membangun negerinya. Ada sukacita dalam pemulihan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mereka kembali dibawa oleh Tuhan kepada kondisi mereka yang semula. Jadi Bapak Ibu, secara sederhananya pemulihan adalah kita dikembalikan kepada posisi semula yang Allah maksudkan di dalam kehidupan kita. Kita tahu rancangan Allah itu pada dasarnya baik dan semua untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Namun kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat kita beralih dari rencana Tuhan, membuat kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam hidup ini sehingga kita tidak bisa melihat kasih karunia Tuhan. Namun demikian waktu Tuhan bekerja di dalam hidup kita, maka Dia memulihkan kita, mengembalikan kita kepada posisi yang semula yang Allah maksudkan. Sehingga kita bisa bersukacita. Tadi dari ayat-ayat yang kita baca, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana ada sukacita yang besar waktu Tuhan bekerja memulihkan umatnya. Dan ini juga adalah gambaran sukacita yang Allah sediakan bagi umatnya di masa ini. Jadi bukan sekedar pengalaman sejarah yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi juga dialami terus-menerus oleh orang-orang yang mengalami pemulihan daripada Tuhan. Orang-orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita coba merenungkan dua bagian pada saat ini tentang hal ini, tentang sukacita pemulihan untuk mengalami tuaian. Yang pertama adalah keadaan kita saat pemulihan terjadi. Di ayat yang pertama dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Di ayat yang kedua juga ada kata pada waktu itu. Di Kejadian yang ayat yang kedua bagian B juga ada kata pada waktu itu. Kata ketika atau kata pada waktu itu menunjukkan ada satu waktu tertentu bahwa pemulihan bukanlah suatu bayang-bayang, bukanlah hanya satu impian, tetapi adalah satu kenyataan. Pada waktu itu, ketika Tuhan memulihkan, seperti waktu kita bersaksi, menceritakan bahwa ketika Tuhan menyembuhkan saya, ketika Tuhan menyelamatkan saya, ketika Tuhan membaharui hidup saya, ada satu pengalaman yang luar biasa. Saya percaya pengalaman ini bukan hanya dialami oleh pemazmur, tetapi dialami oleh kita semua. Bahkan oleh orang-orang yang akan kita layani dan kita tuai bagi kerajaan Allah. Mereka akan berkata ketika Tuhan memulihkan hidup kami, ketika Tuhan melawat kami, ketika Tuhan memberkati kehidupan kami, maka kami melihat sesuatu yang luar biasa. Maka kami melihat sesuatu pengalaman yang dahsyat yang belum pernah dialami sebelumnya.
Beberapa kali waktu Yesus melakukan mujizat, melakukan perkara-perkara dahsyat, orang berkomentar bahwa yang begini belum pernah kita lihat. Yang seperti ini belum pernah kita alamin sebelumnya. Dan ini yang kita rindu terjadi hari-hari ini. Orang-orang akan dituai kepada kerajaan Allah dan mereka katakan, Tuhan sudah memulihkan hidup kami. Tuhan sudah memulihkan hidup saya. Kita pun akan bersuka cita di dalamnya. Dikatakan pada waktu itu apa yang terjadi? Dikatakan seperti orang yang bermimpi. Garis bawahi kata ini Bapak Ibu, seperti orang yang bermimpi. Bukan berarti kita bermimpi. Banyak orang coba bermimpi untuk hal-hal yang baik. Tapi mimpi itu artinya belum jadi kenyataan. Tapi dikatakan seperti orang yang bermimpi. Artinya apa? Ini kenyataan, ini real. Tapi seperti satu mimpi saya mengalami ini. Bahkan mungkin yang gak pernah kita mimpikan sebelumnya, kita mengalami hal itu. Suatu surprise yang luar biasa, tidak terpikirkan sebelumnya. Bapak Ibu saya percaya, Tuhan sedang menyediakan satu surprise yang hebat dalam hidup kita. Satu pengalaman-pengalaman yang dahsyat, yang bahkan belum pernah kita lihat dan dengar sebelumnya. Karena Tuhan mau memulihkan kita. Karena Tuhan mau membawa kita dalam satu pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita bersiap Bapak Ibu. Supaya firman Tuhan ini bukan sekedar tertulis dan jadi sejarah masa lalu, tapi boleh kita alamin di dalam kehidupan kita. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa. Ada tawa dan sorak-sorai. Tahun-tahun ini Bapak Ibu kita mendengar begitu banyak duka. Kabar duka, tiap-tiap hari kita mendengar kabar kematian. Kabar orang yang terkena penyakit. Ada rasa sedih, ada rasa duka. Tetapi saya percaya tidak selamanya Tuhan mengizinkan kita dalam situasi yang sulit. Tetapi Tuhan akan membuat kita penuh dengan tawa dan sorak-sorai Bapak Ibu. Mari kita sambut kerajaan Allah. Kita sambut berkat Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita sambut tuaian yang besar dengan tawa dan sorak-sorai. Kita akan melihat bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa. Kita akan berkata, kami kagum Tuhan atas karyamu, atas apa yang kau buat, atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan gereja kami, di dalam kehidupan bangsa kami. Tidak selamanya ada air mata Bapak Ibu, tidak selamanya ada duka, tetapi Tuhan akan gantikan dengan sukacita bagi kita yang menanti-nantikan Dia, bagi kita yang berharap kepada Dia. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang setia dalam doa sepanjang hari-hari ini, tetapi kita mengambil keputusan untuk setia dalam doa. Kita ada mesbah doa pagi, ada mesbah doa malam, ada praise and worship night, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Kita tetap setia untuk mencari Tuhan dalam ibadah kita, baik yang secara online, juga puji Tuhan sekarang kita sudah beribadah secara onsite, dan kita mencari Tuhan. Maka saya percaya bahwa tidak sia-sia setiap ibadah kita, tidak sia-sia setiap usaha kita, maka Tuhan akan memberikan kita tawa dan sorak-sorai, sukacita yang abadi yang daripada Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa orang-orang asing pun tercengang dengan apa yang terjadi. Dikatakan pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, bukan hanya satu bangsa, bukan hanya satu tempat, tapi dari banyak bangsa akan berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Saya percaya bahwa banyak orang akan melihat karya Tuhan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah komsel kita, di tengah-tengah gereja kita, dan banyak bangsa akan datang dan mereka mengatakan bahwa Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Bapak Ibu, pengalaman pemulihan yang kita alami di dalam kehidupan kita bukan hanya berdampak kepada diri kita, tapi berdampak kepada penuaian besar di bangsa-bangsa, berdampak kepada banyak orang akan dibawa kepada Tuhan, karena dunia sedang mencari terang itu, karena dunia sedang mencari sukacita itu yang mereka tidak dapatkan di tempat yang lain, yang mereka tidak dapatkan dimanapun juga. Itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kristus adalah pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Dan Tuhan mau pakai kita untuk menjadi displaynya Tuhan, untuk menunjukkan karya Tuhan yang ajaib. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Mari kita perkatakan ini dalam kehidupan kita. Mari kita bagikan tentang kasih Kristus kepada orang lain, sehingga mereka bisa berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar buat hidupku dan keluargaku, maka kami bersuka cita. Orang akan berkata, terima kasih, melalui Engkau aku telah mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan aku boleh mengalami kasih karunia Tuhan, dan aku bersuka cita. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan menyambut Natal, berita tentang kelahiran Kristus. Kiranya berita itu bukan hanya bagi kita
Kita mungkin bisa bersuka cita, kita bisa nyanyi bersorak-sorai. Kita bisa berkata bahwa gloria bagi nama Tuhan. Kita bisa bersuka cita, tetapi kita juga bagikan supaya banyak orang juga bersuka cita. Bahkan bangsa-bangsa. Kalau kita berkata bangsa yang diam dalam kegelapan, atasnya terang akan bersinar. Ini yang kita rindukan terjadi hari-hari ini. Ini yang kita percayai dan kita deklarasikan bahwa ini akan terjadi. Mereka akan datang untuk mengenal Allah, bukan hanya kita, tetapi semua mereka. Karena Kristus datang, dia mati dan bangkit bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk mereka, untuk semua bangsa. Alkitab berkata, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, karena Tuhan mengasihi setiap suku-suku bangsa yang ada di dunia ini. Bagian yang kedua, akan kita renungkan, doa dan tindakan supaya pemulihan dan penuaian terjadi Bapak Ibu. Ada dua yang harus kita lakukan, berdoa dan bertindak. Berdoa dan bertindak. Berdoa dan taat melakukan kehendak Tuhan. Ini adalah hal-hal yang selalu mendahului satu terobosan besar. Hal-hal yang selalu mendahului penuaian yang besar. Kalau kita membaca sejarah tentang orang-orang, baik di Alkitab maupun dalam sejarah gereja, bagaimana orang-orang, kelompok orang yang mengalami masa-masa penuaian, masa-masa kebangunan rohani, dimulai dari mereka berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan juga mereka bertindak sesuai dengan apa yang mereka tangkap dalam doa. Saya percaya bahwa waktu kita berdoa hari-hari ini Tuhan sedang berbicara sesuatu kepada kita. Dan kita mulai bertindak di dalam iman kita. Kita mulai melakukan sesuatu buat kerajaan Allah. Maka pemulihan dan penuaian itu akan terjadi Bapak Ibu. Ini sekali lagi bukan pengalaman bayang-bayang. Bukan pengalaman sekedar impian. Tapi ini di depan mata kita dan kita akan alami sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Doa memiliki peranan yang penting. Waktu kita menyadari bahwa kita begitu haus dan berseru kepada Tuhan. Ayat yang keempat berkata, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti Engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Satu situasi di mana ada batang air yang kering, yang rasanya tidak ada harapan di tanah Negeb. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan dan mengalirkan aliran air yang baru. Aliran sungai yang baru. Dan ini yang dirindukan oleh pemazmur. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah gerejamu Tuhan. Pulihkanlah keluarga kami. Mari kita terus berdoa Bapak Ibu. Bukan doa karena kita tidak percaya. Bukan berdoa karena kita mengasihani diri. Tapi berdoa karena kita beriman. Kita berdoa dengan yakin. Katakan pulihkan keadaan kami ya Tuhan. Jamah Tuhan negeri kami. Ubahkan Tuhan bangsa kami, generasi kami. Kita rindu terjadi pemulihan Bapak Ibu. Mari kita terus berdoa. Saya percaya kalau orang yang menangkap pesan Tuhan hari-hari ini tentang penuaian, pasti dia akan giat berdoa. Dia akan ambil bagian dalam gerakan-gerakan doa. Dia berdoa, berpuasa, doa keliling, doa peperangan. Dia akan terus berjaga-jaga dalam doa. Karena dia tahu bahwa perkara-perkara besar sedang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tidak pernah ada kebangunan besar tanpa doa. Jangan harapkan satu kebangkitan yang besar waktu kita tidak terlibat di dalam doa. Ada satu gerakan doa yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Di mana orang-orang percaya dibangkitkan untuk menjadi tentara Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Yang di mana orang-orang ini dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan bagi namanya. Mari Bapak Ibu berdoa. Tuhan Yesus pun pernah berkata kepada para murid, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Tuhan mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Ini adalah satu doa Bapak Ibu. Bukan doa yang sekedar untuk kepentingan kita. Tapi doa supaya pekerja-pekerja untuk tuaian itu bangkit. Ini masa penuaian besar Bapak Ibu. Mari kita bangkit. Mari kita bangun dan melihat bahwa ini masa-masa yang dahsyat dan luar biasa. Ini saatnya para pekerja bangkit. Waktu kita berdoa, maka kita pun bangkit Bapak Ibu. Seringkali Tuhan mau kita menjadi jawaban doa kita sendiri Bapak Ibu. Waktu kita berdoa, Tuhan akan memanggil kita untuk menjadi jawaban. Kalau kita ingat kisah Nehemia, di mana dia berdoa bagi bangsa Israel, bagi kota Yerusalem, supaya Tuhan pulihkan, supaya kembali dibangun tembok Yerusalem. Dan akhirnya Tuhan sendiri mengutus dia, memanggil dia untuk melakukan perkara ajaib, untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah lama runtuh. Dan bukan hanya berdoa, tetapi ada bagian tindakan yang kita kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kita. Dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ada bagian kita, yaitu menabur Bapak Ibu. Yang terus menabur firman, menabur kebaikan, menabur kebenaran, menabur melalui harta kita, menabur melalui pengorbanan kita. Karena kita rindu melihat sesuatu yang besar. Karena kita tahu bahwa ini ada hal yang mulia, maka kita mau menabur Bapak Ibu. Orang yang gak menyadari bahwa itu hal yang berharga, dia gak akan mau menabur di situ. Ya, dia gak mau akan investasi di situ. Tapi waktu dia menyadari hal yang berharga, dia akan menabur. Kadang-kadang kita menabur dikatakan dengan mencucurkan air mata. Ada harga yang harus kita bayar, tetapi Tuhan akan gantikan. Kamu akan menuai dengan bersorak-sorai. Bapak Ibu, saya percaya bahwa pengalaman kita menabur dengan mencucurkan air mata akan digantikan. Bahkan kita akan melupakan air mata itu karena ada sorak-sorai penuaian yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Kadang-kadang tidak mudah untuk menabur benih. Kita sudah menabur rasanya belum menghasilkan. Tetapi Tuhan berkata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemulihan dan penuaian terjadi. Tuhan bekerja meskipun di tanah yang kering. Tetapi Tuhan sanggup menguburkan tanah itu. Kita menabur dan Tuhan sanggup memberikan tuaian kepada kita. Kita terus berdoa kepada Tuhan, tapi kita terus bertindak dengan kita menabur, dengan kita melakukan bagian kita, dengan kita mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu, saya yakin sekali bahwa penuaian itu sedang terjadi dan akan terus terjadi dalam gelombang yang semakin besar. Mari kita terus alami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yohanes pasal 4 ayat 36 berkata, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah menabur. Kita sudah berdoa, kita sudah mencucurkan air mata dengan melalui taburan kita. Menangis sambil menabur benih. Tapi kita akan pulang dengan sukacita, pulang dengan sorak-sorai, pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kita akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat dan dahsyat. Kita akan mengalami karunia Tuhan. Mari kita terus deklarasikan, Bapak Ibu, jangan menyerah. Saya mengatakan jangan berhenti di tengah jalan. Karena sebentar lagi kita akan melihat satu karya Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Jangan pernah Bapak Ibu meninggalkan panggilan Tuhan, karena itu jauh lebih mulia. Tuhan mau pakai hidup kita, Tuhan mau pakai gereja kita. Tuaian pasti terjadi, sukacita penuaian sudah di depan mata kita Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa pemulihan sedang Tuhan kerjakan, bahkan terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu, nyatakan berkat dan rahmat-Mu yang ajaib. Kami mau melihat tangan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau melihat pekerjaan Tuhan terjadi secara dahsyat bagi kami. Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu. Kami percaya, kami sudah berdoa, kami sudah menabur, dan kami akan terus melakukan dengan lebih giat lagi. Maka kami akan bersuka cita karena kuasa Tuhan boleh dinyatakan, karena kemuliaan Tuhan boleh memenuhi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat apa yang Kau buat dalam hidup kami. Berkati Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pengurapan yang baru dari Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Kita maju terus dalam Tuhan. Mari terus ambil bagian dalam mesbah doa kita, baik pagi maupun malam. Dan juga ada renungan-renungan ayat firman Tuhan yang ada di media sosial GKR Haleluya. Mari kita terus bagikan juga kepada yang lain supaya enggak banyak orang boleh mengalami berkat Tuhan dan dituai bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.